selamat datang di channel Chelsea Talk, channel yang akan menyajikan informasi dan berita terupdate seputar Chelsea yang tidak boleh kalian lewatkan. Tonton sampai selesai ya Blues! Jadon Sancho lebih pilih Manchester United daripada Chelsea. Musim panas lalu, Jadon Sancho adalah pemain yang diinginkan setiap klub besar lainnya. Tapi kemudian, datang pandemi dan tiba-tiba harganya melambung tinggi, lebih dari 100 juta pound sterling, dan namanya keluar dari radar untuk sementara waktu karena harga yang mahal dan penampilan yang kurang konsisten di awal musim 2020-2021. Namun sekarang, pemain berusia 21 tahun itu telah memulihkan penampilannya dan namanya kembali menjadi rumor. Dan Borussia Dortmund dilaporkan telah menurunkan harga yang diminta menjadi 80 juta pound sterling, harga yang lebih akomodatif bagi klub yang ingin membelinya. Dua pelamar potensial yang paling sering dikaitkan adalah Manchester United dan Chelsea. Tetapi menurut Athletic, Manchester United memiliki keunggulan untuk mendatangkan berkat preferensi pribadi Sancho. Manchester United sudah hampir mendatangkannya musim panas lalu. Kemungkinan antara Sancho dan Manchester United sudah sampai tahap persetujuan untuk syarat pribadi dan ingin segera menutup kesepakatan. Sancho tentu akan menjadi tambahan yang bagus untuk klub manapun yang ingin mendorong dominasi di Liga Premier. Namun, Chelsea sudah sangat baik dalam peran yang dimainkan Sancho, khususnya di lini serang. Jadi, kemungkinan Sancho akan bergabung ke United lebih besar. Menurut kalian gimana nih? Cocok gak sih kalau Sancho ke Chelsea? Atau ada alternatif lain selain Sancho buat gabung di musim panas ini? Tulis di kolom komentar ya Blues! Lukaku akan bertahan di Inter Milan. Chelsea harus menelan rasa kecewa dalam upaya untuk bisa membeli Romelu Lukaku, sebab sang penyerang kembali menegaskan komitmen untuk bertahan di Inter Milan musim depan. Chelsea diketahui sedang mencari penyerang tengah baru. Thomas Tuchel, manajer Chelsea, telah menyampaikan rencana ini dan mendapat restu dari sang pemilik klub Roman Abramovich. Tuchel punya dua nama yang masuk dalam daftar belanjanya. Harry Kane yang ingin pindah dari Tottenham jadi salah satu opsi. Namun, target utama Tuchel adalah membawa pulang Lukaku ke Stamford Bridge. Antonio Conte membawa dampak yang besar bagi Lukaku. Setelah periode sulit di Manchester United, Conte membuat Lukaku kembali berada di top level dan tampil luar biasa dalam 2 musim terakhir di Serie A. Top level yang kini saya capai sebagai pemain adalah berkat bantuan Conte, kata Lukaku. Dia banyak mengulang-ulang latihan taktis. Pada awalnya sebagian besar soal individu, lalu banyak video ditonton untuk menjadi lebih baik secara taktis. Dia selalu konstruktif dalam kritiknya, tidak membunuh saya, tapi membuat lebih baik, tegas Lukaku. Nah, kalau bukan Lukaku yang isi lini serang Chelsea, kira-kira siapa nih Bus? Tulis di kolom komentar ya. Mason Mount memenangkan penghargaan lulusan Akademi Liga Premier untuk 2020-2021. Premier League Academy Graduate diciptakan beberapa tahun yang lalu untuk mengenali keunggulan player home ground, yaitu pemain yang datang melalui akademi klub dan berhasil merebut tempat dalam skuad utama sebelum usia 23. Kita mungkin juga akrab dengan Chelsea yang berjuang terus untuk menghasilkan pemain-pemain berbakat. Terlepas dari susunan pemain muda yang luar biasa, tentu Chelsea tidak sendiri bersaing dalam mengorbitkan pemain muda berbakat. Ada banyak pesaing seperti Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, hingga Leicester. Penerima pertama penghargaan ini adalah Trent Alexander-Arnold yang berada di Liverpool sejak usia 6 tahun dan memenangkan penghargaan ini pada 2019. Sementara, tahun lalu, Marcus Rashford, pemain dari Manchester United sejak usianya 7 tahun. Tahun ini, ada satu pilihan yang jelas,
Mason Mount berseragam Chelsea sejak usia 6 tahun yang juga berhasil merebut pemain terbaik Chelsea dan nominasi pemain terbaik Liga Inggris musim ini. Mount dinominasikan bersama sesama rekan timnya yang juga pemenang Liga Champions Reece James yang berada di Chelsea sejak usianya 6 tahun. Finalis Liga Champions Phil Foden berseragam Manchester City sejak usia 9 tahun. Finalis Liga Eropa Mason Greenwood berada di Manchester United sejak usia 6 tahun. Declan Rice yang meninggalkan Chelsea dan bergabung ke West Ham sejak umur 14 tahun. Bukayo Saka dari Arsenal sejak usia 7 tahun, dan pemenang Piala FA Luke Thomas yang berada di Leicester sejak usianya 7 tahun. Sementara itu, defender muda Akademi Chelsea, Alfie Gilchrist yang berusia 17 tahun mendapatkan Club Scholar of the Year Award kemarin. Award ini juga pernah dimenangkan oleh pemain-pemain berbakat sebelumnya seperti Billy Gilmour, Conor Gallagher, Henry Lawrence, dan Louis Bates. Wah, semakin banyak aja nih pemain muda berbakat keluaran Akademi Chelsea. Dan selamat juga ya buat Mason Mount atas awardnya. Weigl bisa jadi alternatif Declan Rice. Julian Weigl telah memberikan putusannya pada Thomas Tuchel di tengah hubungan transfer dengan Chelsea. The Blues telah dikaitkan dengan kepindahan gelandang bertahan menjelang musim panas ini dengan biaya sekitar 25,8 juta pound sterling diperdebatkan. Label harga dilaporkan ditetapkan oleh Benfica. Benfica hanya membayar 17, juta pound sterling untuk Weigl pada tahun 2020. Tetapi laporan mengklaim mereka mungkin terbuka untuk keuntungan cepat jika klub datang dengan tawaran 25,8 juta atau lebih. Dikabarkan, Chelsea bisa menjadi salah satu klub itu yang berpotensi melihat Weigl sebagai alternatif yang jauh lebih murah daripada bintang West Ham Declan Rice yang diperkirakan bernilai sekitar 100 juta pound sterling. Dan langkah itu mungkin masuk akal mengingat Tuchel telah bekerja dengan Weigl selama di Borussia Dortmund. Tuchel dan Weigl menghabiskan 2 tahun bersama di Bundesliga dan sang gelandang mendapat banyak waktu bermain di bawah bos Chelsea sekarang sebelum menit bermainnya berkurang secara signifikan setelah dia keluar. Dan sejak itu, Weigl telah menjelaskan bahwa dia akan terbuka untuk bekerja dengan Tuchel lagi dengan mengatakan selama waktunya di Dortmund pada 2019. Ketika PSG menunjukkan minat pada saya sebelum paruh kedua musim, saya secara alami memikirkan masa depan saya. Saya ingin meningkatkan situasi olahraga saya, dan orang-orang tahu saya bisa bekerja dengan baik di bawah Thomas Tuchel. Ini bukan rahasia. Kutipan ini berasal dari 2019 dan Weigl telah pindah ke Benfica. Tetapi, dengan tim Portugal itu sekarang tampaknya terbuka untuk kemungkinan kesepakatan. Weigl mungkin mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan Tuchel lagi. Weigl masih berusia 25 tahun dan telah bermain 43 kali selama musim 2020-2021 di semua kompetisi. Weigl memainkan peran penting dengan membawa Benfica finish di posisi ketiga Liga Primeira. Jadi, gimana nih Blues? Julian Weigl atau Declan Rice yang cocok buat Chelsea musim depan? Tulis di kolom komentar ya Blues! Kante layak dapatkan Ballon d'Or. Mantan pemain sayap Chelsea, Pat Nevin menilai gelandang The Blues, N'Golo Kante, pantas mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Penilaiannya itu berdasarkan penampilan Kante bersama Chelsea pada musim ini. Kante pada semifinal Liga Champions 2020-2021 saat timnya melawan Real Madrid tampil mengesankan. Dia didapuk menjadi pemain terbaik dalam 2 laga tersebut. Pencapaiannya gelandang timnas Prancis itu berhasil dipertahankannya saat timnya bermain di final saat melawan Manchester City. Dia mampu membawa timnya mengangkat trofi turnamen usai Chelsea menang dengan skor 1-0 dari pasukan Pep Guardiola. Selepas laga, Kante yang terlihat menonjol di partai puncak mendapat penghargaan. Dia kembali terpilih menjadi pemain terbaik meski Kai Havertz
yang menjadi pencetak gol tunggal dalam laga yang berlangsung di Stadion Dragao, Portugal. Atas pencapaiannya itu, mantan gelandang Chelsea Pat Nevin menganggap N'Golo Kante pantas memenangkan Ballon d'Or. Pasalnya, pemain berusia 30 tahun itu tampil luar biasa bersama Chelsea pada musim ini, meski timnya finish di urutan keempat di klasemen akhir Liga Inggris. Gol Kai tentu saja adalah yang paling terlihat. Itu adalah momen ketika dia mengumumkan kepada dunia bahwa dia bisa menjadi salah satu pemain terbaik. Tapi, N'Golo memiliki banyak momen yang tidak dapat ditandingi oleh pemain lain. Dia melakukannya minggu demi minggu. Itu adalah penampilan Man of the Match yang definitif, tulis Nevin dalam kolomnya di laman Chelsea FC. Dia akan menjadi pilihan pertama untuk tim manapun dalam periode sejarah sepak bola manapun, tidak hanya sekarang. Pemain yang pantas menjadi pemenang Ballon d'Or, dan saya setuju sepenuh hati. Tambah pemain yang membela Chelsea dari 1983 sampai 1988. Kante sendiri merendah ketika mendapat pertanyaan apakah dia seorang gelandang terbaik saat ini. Ex pemain Leicester City itu memilih menjawab untuk fokus bersama timnas Prancis di Piala Eropa. Nah, itu dia berita seputar Chelsea yang kami sajikan spesial untuk kalian. Bagaimana menurut kalian, Blues? Kamu juga boleh ngasih pendapat dan berdiskusi dengan kami di kolom komentar ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.